Shalom, shalom, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya ucapkan sekali lagi selamat Paskah. Yang mengikuti ibadah secara online, saya juga ucapkan selamat Paskah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tema yang ingin saya bagikan sore hari ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Tema ini adalah tema yang sudah dipersiapkan cukup lama oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan juga untuk Katolik KWI. Jadi kita serempak, kebetulan gereja kita di sini ada GBT di bawah Sinode GBT, yaitu bernaung di PGI juga, ya. Sehingga tema ini coba saya bagikan dengan apa yang saya dapati, ya, saudaraku, dari perenungan saya dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 23. Ada baiknya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman pemuji pemusik. Saya lihat tadi, ya, yang menjadi choir, ya, saudaraku, senang sekali, semangat sekali. Padahal tadi pagi menjadi penari tamburin, saya semangat. Dan saya melihat choir, atau boleh katakan juga backsound juga, mereka sebagai backsound. Berapa kali saya berkunjung di gereja di Korea Selatan, mereka ini adalah justru yang menjadi alat kunci dalam pemuji. Jadi mereka ini berperan, di samping mereka juga dengan bergerak begitu, ya, luar biasa, ya. Pasti kalau bapak-bapak yang ikut jadi choir, kolesterolnya pasti turun. Ya, saya lihat tadi di depan gerak, saya bilang ke Pak Agus, lebih dari senam. Ya, nah di Korea Selatan saya melihat choir itu ada berapa orang? 100 orang. Ya, kita berdoa aja supaya tanah sebelah menjadi milik kita, nanti choir 100 orang. Karena yakin dan gedung diluas juga jiwa-jiwa akan bertambah, ya. Amin. Ya mungkin saudara tidak akan mengalami itu yang sedang kuliah. Berapa teman-teman yang dulunya dari gereja kecil kaget, ya. Terus ada berapa lagi teman yang belum lama, mungkin sekitar 5 tahunan, kaget melihat gereja kok beda, ya. Pasti selalu ada perubahan, ya, selama kita tangani dengan baik, ya. Nah, oke deh, saya langsung saja mohon izin Pak Agus bisa membantu membacakan. Tolong Ibu Sis Juita tolong tampilkan Yohanes pasal 20 ayat, Komanda tertawa sih. Ya, dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Coba kita pikirkan perikop ini, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan serta merenungkan dan menerapkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, sesuatu pernyataan yang menarik dari apa yang kita baca ini. Ya, saya begitu terkesan. Dari PGI memang ayat yang diberikan ayat 26. Ya, memang kalau kita melihat ada kata damai sampai 3 kali dalam ayat 19, lalu ayat yang ke-20 dan juga ayat yang ke-26, 19, 21 dan 26. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus ini sesuatu yang menarik. Hari ini boleh katakan orang Kristen semuanya merayakan Paskah, berbarengan juga dengan Paskah orang-orang Israel. Saya sudah katakan yang lalu, peristiwa Paskah Israel beda dengan konsep yang kita punya. Mereka adalah
pengalaman mereka untuk merenungkan kembali tentang pembebasan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi rupanya itu adalah gambaran tipologi ya dari perjalanan kehidupan kekristenan juga, karena bagi kita Paskah itu adalah kebangkitan Yesus dari kematiannya. Nah, saudaraku, sungguh sesuatu yang menarik ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus. Ini sesuatu yang menarik. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, maka tidak ada Kristen. Dan percuma kita percaya kepada Kristus. Karena itu Paulus dengan begitu tegas berkata, kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita percaya. Percuma kita beriman, percuma kita punya keyakinan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah segala pemberitaan yang kita sampaikan. Jadi kebangkitan Yesus begitu kuat bagi perjalanan kehidupan kekristenan. Karena itu saya berani berkata, Yesus memang datang ke dunia bukan mendirikan agama sebenarnya. Dia datang untuk menyelamatkan manusia, dan tujuannya adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu segala sistem yang dipegang, diajar itu berdasar kepada firman kebenaran ini. Nah, saudaraku, kita melihat satu sisi yang menarik sebelum saya menyampaikan nats apa yang kita baca tadi. Apa sebenarnya itu Injil? Hari Jumat yang lalu saya katakan Injil itu adalah berpusat kepada kematian Yesus Kristus. Karena itu Injil itu disebut dengan kabar baik. Tapi kalau kita melihat konsep yang disampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ketiga, Injil itu adalah Yesus sendiri yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Itulah Injil. Nah, saudaraku, jadi kebangkitan Kristus itu real, fakta. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 ada 500 orang yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Sehingga kalau kita menelusuri dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55-56, disinilah suara kemenangan dari keyakinan dari kebangkitan Yesus. Paulus menyampaikan pernyataan ini. Saudaraku, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ini pernyataan yang menarik. Maut tidak lagi punya kekuatan. Sehingga dalam penghujung dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 kita diminta untuk tetap tekun bersekutu dan giat dalam pelayanan kita, karena semuanya tidak sia-sia apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup sebagai orang Kristen. Saudaraku, dikatakan sengat maut ialah dosa. Ini kutipan dari perjanjian lama. Jadi sudah ada pernyataan dalam perjanjian lama. Jadi dikatakan sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ini bukan mematahkan hukum Taurat yang sudah disampaikan, tidak. Ini hukum-hukum yang ada. So kita tahu dalam sejarah Israel ada begitu banyak hukum-hukum, bahkan juga ada 636 aturan-aturan yang ada. Nah, saudaraku, jadi dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pemahaman maut tidak memiliki kemenangan dan tidak memiliki sengat. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Nah, jadi kebangkitan Yesus itu memberikan sebuah pengharapan bagi setiap orang yang beriman. Saudaraku, setiap orang yang percaya. Jadi Yesus bukan Allah yang mati. Dalam ketika saya masih belajar teologi tahun 80-an awal, ada ajaran yang begitu heboh di Amerika, God is dead. Allah itu mati. Allah kita hidup.
Ya, di dalam Kristus kehidupan adalah milik Anda dan milik saya. Amin. Ngomong kiri kanan dong, kehidupan adalah milik kita. Nah, kalau kita melihat pernyataan ini, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, tidak akan menyurutkan semangat gairah kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak membuat kita patah semangat ketika ada problem yang terjadi. Tapi sangat ironis, murid-murid Yesus justru diperhadapkan dengan kondisi yang saya katakan putus harapan. Mereka kehilangan arah hidup mereka karena teror, ketakutan. Dalam saat seperti itulah kita melihat pernyataan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Kita tadi melihat dalam ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Untuk memahami pernyataan ini, saya katakan tadi, murid-murid bahkan keluarganya mengalami ancaman. Mereka dianggap sesat. Dan sebagian dari orang Yahudi membenci mereka. Mereka mengalami yang namanya teror. Ketakutan, kegelisahan, juga keraguan. Kalau kita melihat perikop selanjutnya dalam ayat 24. Di mana kita melihat Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas. Dan Thomas akhirnya melihat Yesus yang mati itu hidup di hadapannya. Ada keraguan. Nah, di tengah-tengah kondisi konteks seperti itu, dalam ruangan tertutup karena ketakutan, teror yang mereka alami, Yesus datang. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, 21 ditambah ayat 26, 3 kali dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini sebuah pernyataan yang menarik. Nah, saudaraku, ketika kita hubungkan dengan tema yang kita bicarakan, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, sangat relevan. Karena kita pun sedang merayakan Paskah. Jadi saudaraku, keluarga adalah tempat pertama di mana damai sejahtera Kristus seharusnya berakar. Kenapa? Karena di dalam kehidupan keluarga itu sudah tertanam pemahaman, keyakinan, percaya pada Yesus yang sudah bangkit. Jadi kita melihat di sini bahwa keluarga adalah tempat pertama. Semestinya kalau kita melihat perjalanan bagaimana perhatian Allah kepada manusia sebelum adanya lembaga atau institusi di dunia ini, lembaga keluarga yang lebih dulu diciptakan. Bahkan sebelum Yesus melayani, dia melayani yang pertama kali di keluarga, di pernikahan di Kana. Jadi perhatian Allah kepada keluarga begitu serius karena di dalamnya ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sayangnya banyak keluarga saat-saat ini mengalami tekanan yang begitu berat akibat konflik, kesibukan, sehingga keluarga keteteran, tidak ada komunitas yang sehat dibangun dalam keluarga. Ditambah lagi pengaruh-pengaruh efek dari eksternal, dari luar yang begitu kuat dalam dunia ekonomi, keamanan, politik. Kita melihat di dunia sekarang ini heboh dengan perang dagang. Belum akibat perang Rusia, ya perang di Timur Tengah yang terjadi itu berdampak juga dalam dunia ekonomi. Sehingga bahkan pemerintahan kita juga berupaya untuk efisiensi karena kesulitan yang ada. Dan keadaan ini yang memungkinkan kita pun kehilangan damai. Dan begitu banyak, berapa juta yang akan di PHK akibat kondisi. Bahkan saya melihat sebuah penelitian universitas
begitu penuh dengan mahasiswa yang ingin belajar, sementara ruang kerja sangat tidak seimbang. Mau bagaimana? Dan ini akan memberikan pengaruh dalam keluarga, suasana keluarga. Home, sweet home itu sepertinya dipertanyakan dan tidak ada lagi. Ditambah dengan kondisi di mana setiap keluarga memiliki HP, sehingga tidak lagi ada komunikasi yang sehat terbangun di antara keluarga. Karena lebih fokus kepada gadget yang dipunyai. Saudaraku, ketika setiap anggota keluarga hidup di dalam kasih, itu dimungkinkan kalau kita betul yakin Yesus itu memberikan damai kepada kita. Maka pengampunan dan saling menghormati, maka damai sejahtera Kristus itu akan nyata dalam rumah tangga. Kita tidak bisa membayangkan dalam keluarga kebencian demi kebencian. Kita melihat begitu banyak fenomena yang nyata dalam keluarga. Suami bunuh istri, istri bunuh istri, bahkan orang tua bunuh anak. Sangat-sangat prihatin. Inilah kondisi dunia kita saat ini. Namun kabar baik, good news bagi kita, saudaraku, di Paskah tahun 2025 ini, pernyataan yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, bahkan kita bisa implementasikan dalam keluarga, mulai dari individu. Setiap pribadi kita, kita sadar kita perlu berdamai dengan Allah. Saya begitu yakin ketika kita mulai berdamai dengan Allah, maka kita juga akan berdamai dengan diri kita. Betapa sulitnya bagi kita kalau kita belum berdamai dengan diri kita. Kita selalu menjadi orang yang tertuduh, merasa diri tidak mampu segala macam, sehingga kita tidak ada damai lagi. Mengapa sulit ketika kita belum berdamai dengan diri kita, maka kita sulit berdamai dengan komunitas, bahkan dengan keluarga kita. Dan kuncinya adalah Kristus. Karena itu kita belajar hari ini bagaimana Kristus mengubah ketakutan, ancaman, teror murid-murid itu menjadi keberanian. Ada 3 hal yang dapat kita pikirkan, kita renungkan sore hari ini. Yang pertama, Yesus mendatangi murid-murid dalam ayat 19 dan 20. Tadi sudah kita baca ya. Dalam ayat 19-20 Yesus mendatangi murid-murid. Beliau datang dalam tubuh kemuliaan, dalam ruangan yang sedang tertutup, terkunci akibat ketakutan. Tiba-tiba Yesus masuk ke dalam. Nanti saudara pun akan alami itu, bukan sekarang. Setelah kita diubah dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tubuh yang bisa juga makan nasi seperti ini tapi tidak makan pun tidak. Tubuh yang kalau kita pergi ke Amerika, sekarang kita sudah ada di Amerika, kan tidak dibatasi. Dan itulah tubuh kemuliaan. Yesus masuk, betapa kagetnya mereka. Nah saudaraku yang saya kasih, dia menyapa keluarga-keluarga, murid-murid yang ketakutan, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera dari kata Ibrani itu adalah shalom. Dalam ayat yang kita baca ini menggunakan kata Irene karena bahasa Yunani, Irene. Nah, baik kata shalom atau kata Irene ini merujuk, saudaraku, tentang apa? Kadang-kadang bayangan kita damai itu kalau ada uang, damai itu kalau ada pacar, damai itu kalau tidak patah hati, damai itu kalau rumah baik segala macam. Pokoknya identik dengan hal-hal yang positif. Tidak. Damai itu berarti tidak ada perang. Ya, jadi bukan hanya kata damai di sini bukan hanya berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tapi juga mencakup kebahagiaan. Mencakup kebahagiaan, kedamaian batin atau kepuasan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kepuasan itu diberikan, walaupun maaf, kita tidak punya lauk untuk makan, hanya nasi. Nah nasi pun terbatas dibagi-bagi dengan anak-anak kita. Pengalaman misi di China, 1 telur dengan anak 9, 1 telur bagaimana makan, tidak ada lauk.
Ini keluarga Kristen di gereja underground di sebuah daerah di China. Mereka begitu sulit, ya, ekonomi sulit. Dengan anak 9 suami istri, berarti 11 orang. Lauknya hanya 1 telur. Telur direbus dengan air, mereka minum air telur. Tetapi luar biasa, mereka menikmati itu dengan penuh sukacita. Sebuah pengalaman almarhum Bapak Pendeta Ade Manautu, beliau memberikan kesaksian. Beliau bekas mantan seorang artis yang punya duit banyak. Kenikmatan dunia hedone, dia betul-betul alami itu. Bahkan maaf, dia lakukan hal yang tidak benar sampai istrinya betul tertekan, sehingga istrinya banyak berdoa untuk beliau. Dan akhirnya beliau terpanggil untuk melayani. Beliau tinggalkan segala glamornya dunia. Suatu hari beliau makan. Biasa makan enak. Sekarang ada nasi putih dan tidak ada lauk. Dia bubuhi kecap. Makan nasi putih dengan kecap. Ketika dia makan, dia nikmati makan itu begitu enak. Oleh karena ada Kristus, dia katakan, aku makan nasiku dengan nasi kecap seperti makan babi kecap. Artinya apa? Kepuasan batin oleh karena ada Kristus. Mengapa topik ini perlu kita pikirkan? Damai sejahtera di tengah, damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih, ini sesuatu yang menarik. Yesus mendatangi mereka dengan menggunakan tubuh kemuliaan. Berarti di sini dalam ayat 20 Yesus memberikan kepastian. Beliau menunjukkan luka di tangannya, di lambungnya. Beliau sodorkan luka lambung ini, memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa Yesus adalah guru mereka dan bukan hantu. Nah, kenyataan yang terlihat itulah yang begitu meyakinkan murid-murid bahwa yang membawa damai sejahtera itu betul-betul Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali selama-lamanya. Meyakinkan mereka. Yesus datang membawa shalom dan sekaligus memberikan kepastian. Aku Tuhan yang hidup. Saudaraku, keyakinan dan penerimaan kebenaran inilah yang mengubah ketakutan yang dialami oleh murid-murid menjadi sukacita yang luar biasa. Dan semua itu bermuara kepada suasana damai sejahtera yang bukan dari dunia dan tidak dapat diperoleh dari dunia kecuali di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini kita belajar. Biarlah kita belajar berorientasi, berfokus kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Keyakinan akan kebangkitan yang menggugah kita. Begitu banyak hal yang menarik yang saya pikirkan dalam persiapan khotbah, walaupun secara sederhana saya sampaikan. Semalam saya merenungkan beberapa tokoh yang mati syahid oleh karena keyakinan, karena usaha untuk mereform gereja yang sudah babak belur dengan tidak beres. Ya, mulai saya pikirkan bishop dari Smyrna yang bernama Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes. Beliau karena imannya ditangkap. Dan ketika mau dieksekusi, beliau dihampiri oleh algojo. Silakan, kalau engkau ingin hidup, silakan engkau hianati Yesus. Beliau sudah berusia 86 tahun. Dalam kondisi seperti itu, beliau berkata apa? Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Dia begitu baik dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati dia? Dia diikat, dia dibakar. Ketika dibakar, konon ceritanya dia tidak mati langsung, tetap tegak berdiri walaupun sudah usia
senior, baru ditombaki lambungnya, baru jatuh tersungkur. Tidak ada. Lalu kemudian saya begitu terkesan dengan perjuangan William Tyndale. Dia seorang ahli dalam bahasa, menerjemahkan bahasa Alkitab bahasa asli ke dalam bahasa Inggris. Karena dia bergumul, bagaimana mungkin orang Kristen bisa mendalami kitab suci dengan bahasa Ibrani Yunani. Beliau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menyampaikan itu di mimbar, sehingga Alkitab tidak bisa dipelajari. William Tyndale menerjemahkan. Akibat itu dia ditangkap. Gereja, ini gereja ya menangkap bersama dengan politik negara, tangkap dan dibakar. Satu lagi, John Huss, dia berasal dari Ceko. Dia sangat prihatin dengan kehidupan gereja. Dia pun mati dibakar. Dia punya pengikut yang banyak. Akibat eksekusi terhadap John Huss, Kristen yang tradisi 90% mengubah diri menjadi Kristen Protestan pada waktu itu. Nah, kita melihat jangan sampailah dalam situasi sekarang ini, dalam kehidupan bergereja pun kita terganggu oleh karena adanya perbedaan. Dalam keluarga pun juga sama. Kita tidak bisa menuntut namanya sama semuanya. Bicara pribadi, laki-laki yang punya cenderung logik, sementara wanita lebih cenderung intuitif. Ini otomatis bisa mendatangkan konflik. Karena itu kita perlu memiliki skill, kecakapan bagaimana mengelola konflik yang baik, sehingga kita, walaupun kita sadar ada perbedaan di antara kita, sehingga kita tidak akan selesaikan dengan perceraian, kita tetap berdamai karena ada damai yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak teman-teman muda yang kehilangan arah hidup karena apa? Gagal dan gagal dalam bangun hubungan mungkin. Jangan pernah khawatir. Milikilah keyakinan. Mari letakkan sebagaimana semangat murid-murid dari ketakutan menjadi sukacita. Karena semua bermuara kepada suasana damai sejahtera yang Yesus berikan. Pak Agus bisa tolong bacakan, tolong Juwita. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pernyataan yang menarik. Tuhan Yesus mengajar pada murid-murid. Ini penghujung pelayanan, sebentar lagi beliau akan ditangkap. Dia menyampaikan pengajaran ini. Jangan kita membangun konsepsi damai itu dengan ukuran dunia. Ya, ukuran dunia selalu yang kita dari kacamata manusia yang berbentuk yang tadi saya katakan, saudaraku. Namun dalam kekesanan tidak demikian. Jadi kesulitan memang tidak lepas dari kehidupan kita. Karena itu sebelum Yesus meninggalkan mereka, karena Yesus berpesan mulai dari Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi Tuhan ingin supaya kita betul-betul mempercayakan apapun masalah kita kepada Tuhan. Dan dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan berikan damai sejahtera itu. Karena itu dikatakan damai yang diberikan tidak sama, tidak identik dengan damai yang ada di dunia ini. Karena itu dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, jadi kita melihat yang pertama, kita akui hidup ini tidak lepas dari masalah. Berangkat dari pengalaman murid-murid yang alami ketakutan, kegelisahan, kecemasan, ancaman akibat teror. Kita mungkin tidak mengalami namanya teror atau ancaman. Tanda petik kita juga diperhadapkan dengan masalah. Entah Anda sebagai mahasiswa mengalami kesulitan dalam studi, jauh dari orang tua,
Mungkin orang tua sedang bergumul juga untuk membantu Anda, ada banyak hal, tapi Anda punya hubungan yang jauh karena beda kota. Sebagai orang tua pun kita sedang bergumul juga untuk anak kita, ada banyak hal. Ketika kita membaca ini, ya, Yesus memberikan damai sejahtera. Dia datang untuk Anda dan saya. Nah, kalau kita memahami hal ini, yang berinisiatif untuk memberikan penguatan, peneguhan justru datangnya dari Tuhan. Tadi dikatakan, damai ku tinggalkan untukmu, damai ku berikan kepadamu. Jadi semestinya apapun dan bagaimanapun sulitnya hidup ini karena pergumulan yang saudara hadapi, suasana damai itu ada, oleh karena Yesus memberikan damai itu kepada Anda. Nah, ini mendorong kepada kita dalam kondisi apapun, kita datang. Anda yang sedang bergumul untuk pasangan hidup, kenapa malu-malu datang kepada Tuhan? Jangan pakai kacamata manusia sedikit lirik sana sini. Ya benar, nggak salah itu, tapi nggak apa-apalah. Anda ngadakan survei, pengamatan dulu, boleh observasi. Jangan ngambil keputusan, didoakan betul-betul. Datang kepada Tuhan. Saya begitu yakin dari pengalaman saya sendiri, pernah muda seperti Anda. Saya pernah mengalami kegagalan 2 kali. Tuhan tahu yang terbaik Tuhan berikan. Jangan pernah putus asa. Dalam usia 30-an saya masih aktif di youth. Kadang-kadang di tempat kita sudah merasa sudah tidak kuliah, menjauhi youth. Kenapa? Inilah konsep yang salah. Bisa jadi belum berdamai dengan dirinya. Ada rasa malu, rasa minder karena belum berdamai. Kalau sudah berdamai ngapain malu? Ya kan? Ada banyak hal lagi. Datanglah kepada Tuhan, jadi sumber damai. Jangan datang ke dukun. Dulu pengalaman saya masih kerja, saya belum beriman, saya belum bertobat juga. Tekanan yang begitu hebat membuat saya lari ke dukun. Saya mencari damai. Apa yang terjadi? Sepertinya ada kekuatan spirit yang saya rasakan, tapi justru mencondongkan saya lebih jauh dari Tuhan. Biar kita belajar. Poin yang kedua, saudaraku, bagaimana Kristus mengubah ketakutan murid menjadi murid, menjadi keberanian. Ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang ya bagaimana ya, kontradiktif ya. Kita sedang mengalami masalah, justru diberikan tugas mulia. Nah, dalam ayat 20b sampai 21 kita amati ayat 21 dan ayat 21 terutama dikatakan di situ, dari 20b ya, diulang lagi damai sejahtera kan. Lalu ayat 21 dikatakan Yesus memberikan tugas. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat setelah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-murid, maka sekarang dia memberikan tugas mulia. Berarti ketika adanya pemulihan, karena Yesus datang untuk memulihkan kita, untuk membereskan masalah kita. Setelah kita beres, kita menikmati damai itu, Yesus memberikan tugas mulia. Sama seperti Bapa mengutus aku, dia bawa dirinya dulu. Seperti Bapa mengutus aku, dan aku juga sekarang mengutus kamu. Mengapa saya katakan ini tugas mulia? Seperti Yesus yang diutus oleh Bapa, beliau mengutus kita seperti dia yang sedang diutus oleh Bapa. Ini adalah pendelegasian, bukan pentabisan. Pendelegasian untuk menjalankan tugas PI. Kita lihat dalam Matius 28, amanat agung. Jadi tugas ini bersumber daripada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun sekarang tugas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dibebankan kepada murid-muridnya. Bukan kepada para nabi, bukan kepada para malaikat, bukan kepada para penguasa, kepada pengikut-pengikut Yesus yang beriman kepada Yesus diberikan tugas mulia ini. Sangat ironis kalau Anda sudah hidup dalam damai sejahtera, tapi hanya untuk dinikmati sendiri. Itu maksudnya. Bawalah damai itu kepada orang lain. Mari saudaraku, ini tugas kita.
Di sekitar kita, di kos kita, teman kuliah kita, teman pekerjaan, ada begitu banyak orang sedang menunggu jawaban dari kita. Sementara kita menutup mata, kita begitu sibuk, maaf, dengan HP kita. Kita begitu banyak fokus dengan kepentingan diri kita. Kita tidak pernah mau tahu dengan orang lain. Kita mengurung diri, mungkin di kamar, mengurung diri dengan kepentingan pribadi kita. Kita tutup mata dengan orang lain. Sebab itulah kesempatan kita memberikan pengaruh, karena ada tugas mulia yang Tuhan berikan. Keluarga yang mengalami damai sejahtera, sesuatu yang penting yang perlu kita pikirkan di sini. Bagaimana keluarga ini bisa berdampak bagi keluarga yang lain. Puji Tuhan. Yang ketiga, Yesus memberikan kuasa surgawi. Yang pertama, dia datang ketika kita takut. Yang kedua, dia datang untuk memberikan tugas. Yang ketiga, dia memberikan kuasa surgawi. Dalam ayat 22-23 ini sesuatu yang menarik. Kuasa Roh Kudus dan Injil yang dipercayakan kepada murid-murid memiliki dampak yang hebat. Memiliki efek pengaruh yang hebat bagi orang yang diperhadapkan dengan berita yang mereka beritakan, yang mereka sampaikan. Luar biasa. Tolong Pak Agus bacakan ayat 23. Memang ayatnya seringkali bikin bingung kita, bahkan banyak pendeta bingung apa maksudnya. Saya sampaikan hal ini, bagaimana efek dampak. Yohanes 20 ayat 23, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa maksudnya? Respon, tanggapan ya seseorang terhadap apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan dalam menjalankan tugas mulia tersebut, menentukan posisi seseorang, menentukan posisi mereka yang sedang kita layani, yang sedang kita sampaikan berita good news, kabar baik itu kepada mereka. Apakah dia menerima pengampunan dosa mereka? Apa mereka menolak berita damai sejahtera itu? Berarti masih hidup di dalam dosanya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Kita diberikan kemampuan. Saya selalu ingat beberapa orang yang saya PI secara pribadi. Secara akal nggak mungkinlah orang itu percaya. Begitu sulit untuk meyakinkan. Tapi dengan hanya mengandalkan kuasa, dengan berdoa, berpuasa, berdoa, orang itu bisa luluh hatinya. Kita belajar di sini. Ya, saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kehebatan, karena kuasa. Karena itu kuasa Roh Kudus diberikan. Kuasa Roh Kudus menyertai supaya kita dimampukan sebagai pengikut Tuhan, dimampukan untuk menjalankan tugas mulia itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita senang dengan pernyataan ini. Wow, keren. Kita diberikan kuasa sehingga begitu banyak orang Kristen begitu getol dalam ibadah KKR. Ya, kita kejar fenomenanya, kita kejar manifestasinya, kita lupa esensi apa menjadi inti dari pemberian kuasa itu. Jangan memenggal ayat. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita diminta untuk menjadi saksi. Kata saksi itu martus. Dari kata martus muncullah kata martir. Dan untuk menjadi saksi kita diberikan kuasa. Dari kata Yunani dunamis. Kata dunamis muncullah kata dinamit, dinamo. Ada tenaga yang bekerja, kuasa yang bertindak di balik keterbatasan kita. Seorang remaja belasan tahun meyakinkan seorang bapak yang sedang sakit paru-paru di rumah sakit. Dengan tekun bapak ini menolak. Orang tua yang lebih tua dari dia ditolak berkali-kali. Terakhir anak remaja ini diusir. Pergi sana, aku tidak mau dengar kamu. Anak remaja ini menangis. Kenapa kamu menangis? Saya menangisi kekerasan hati bapak.
bapak tua ini menyadari, arti bukan tua sekali ya, artinya dengan remaja ini lebih tua, menyadari. Kamu sini ceritakan. Bapak ini mulai diberikan Alkitab, baca Alkitab. Dari seorang remaja, bapak ini bertobat. Dan dia berikan pengaruh bagi gereja Kristen yang ada di Korea. Bahkan orang Indonesia begitu, kalau ke Korea Selatan ingin ketemu dengan gerejanya, yaitu Yoido Full Gospel Church, yaitu Cho Yonggi almarhum. Dia bertobat karena remaja. Saudaraku, jangan batasi cara berpikir Anda dengan, saudaraku, dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Jangan saudara berpikir bikin patokan dengan batasan-batasan Anda, karena kuasa itu diberikan untuk melengkapi Anda. Dan kita sadar dalam menjalani hidup ke depan ini bukan semakin mudah, sulit. Karena itu dikatakan Tuhan berikan kuasa surgawi agar kita mampu. Karena itu belajar dalam Efesus pasal 5:18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Hendaklah Roh Kudus itu yang menguasai, mengontrol, mengendalikan, memimpin pikiran, perasaan. Jangan main perasaan sendiri, jangan main pikiran sendiri. Biarlah Roh Kudus yang mengendalikan pikiran kita. Ingat, pikiran ini menjadi sumber petaka kalau tidak dikendalikan. Karena itu kita minta Roh Kudus ambil bagian. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang mengalami damai sejahtera akan menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Saya begitu yakin. Ketika keluarga tidak ada damai, saya kasihan anak-anak jadi korban. Anak-anak menjadi monster. Jadi monster, saudaraku. Jadi damai yang kita alami secara pribadi dan dalam keluarga seharusnya mengalir ke komunitas-komunitas. Karena damai itu sudah diberikan, ada tugas mulia. Dan jangan kita takut dengan tugas mulia ini. Karena kita sudah mengalami damai, tularkanlah damai itu pada orang lain. Karena ada pelengkap, kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan. Gereja, lingkungan dan masyarakat luas membutuhkan nilai-nilai kekristenan yang dipenuhi dengan kasih dan kedamaian. Ada satu keluarga, berapa hari lalu saya menerima video orang tuanya dari, ibunya dari agama seberang, bapaknya Chinese agama seberang juga, punya 3 anak. Ketiga anak ini dia sekolah di sekolah yang menanamkan value kekristenan. Ketiga anak ini mengambil keputusan. Ibunya yang beragama mayoritas, bapaknya beragama yang berpusat di India, merelakan ketiga anaknya ini ikut Yesus. Lingkungan sangat menyedihkan sekali kalau kita tidak bisa memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika keluarga-keluarga Kristen hidup dalam damai sejahtera, maka mereka akan menjadi terang bagi dunia. Biarlah kita mau belajar, ya, mendasari hidup kita dengan damai. Jadi ini menjadi pesan bagi kita. Damai sejahtera yang melampaui keheningan. Damai sejahtera yang melampaui keheningan dan ketakutan, dan membawa kebahagiaan, kebenaran, dan panggilan untuk percaya dan berbagi damai sejahtera itu kepada dunia. Doa saya, saudaraku, doa saya, keluarga-keluarga kita menjadi kuat, berakar dalam Tuhan, menimba kekuatan iman dari kehidupan doa yang tekun dan giat belajar firman Tuhan bersama. Jangan ke gereja cuma kejar maaf tuh. Apa yang aku dapati secara materi, kejarlah Tuhan. Anda tidak akan pernah rugi. Karena kita mau belajar hal ini, dengan daya tahan iman dan kemampuan kita bertumbuh bersama-sama dalam menghadapi kesulitan. Keluarga Kristen biarlah menjadi model, menjadi teladan. Karena apa? Damai sejahtera Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.